Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak di sini akan mengajarkan mata pelajaran seni rupa yang tadinya diampu oleh Pak Bambang. Kini Pak Bambang memasrahkan kelas ini dan beberapa kelas B dan kelas C untuk saya ajar. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Pak Zuhri atau nama panjang Bapak Muhammad Syahbu Zuhri. Itu biasa dipanggil Pak Zuhri. Terus sebelum kita masuk pembelajaran, kita presensi dulu. Nah, sebelum presensi alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bapak pemimpin berdoa, mulai. Selesai? Oke. Pak Bambang di sini memasrahkan materi pola geometris dan pola organis yang sudah dijanjikan minggu lalu oleh Pak Bambang. Nah, sebelum masuk kita presensi dulu ya. Ini kelas A kan? Iya, Pak. Oke. Nizar, Hadir. Rudi, Hadir. Septian, Hadir. Alex, Hadir. Nomi. Oh, di sini ada surat nih, sudah dicatatkan oleh guru sebelumnya, ada Risa, Fajar, Kalingga. Nah, beberapa banyak ya yang berangkat ya. Mereka kemana? Tadi itu. Enggak Pak, tadi katanya tuh ada pameran makanya mereka jadi panitia. Oh. Jadi ini yang tersisa cuma beberapa anak aja. Tadi juga ada yang WA saya, katanya nyusul setelah pertengahan pelajaran. Oke, kita lanjutkan dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ya setengah ya yang kesana ya? Iya. Iya, Pak. Oke, kita langsung masuk ke materinya karena tadi gedung ini mati lampu ya. Jadi kita nggak bisa menampilkan di proyektor. Jadi untuk anak-anak yang di belakang silakan masuk. Silakan maju ke depan ya. Oke, itu masuk. Ini rajin banget di depan ya. Oke, harus tenang ya. Bisa kelihatan semua ya? Bisa, Pak. Kita di sini pakai sistem Majapahit. Jadi nggak Majapahit sih. Kita pakai layar kecil, jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik, utamanya di belakang. Oke, kita masuk ke materi pola geometris dan pola organis. Bisa diklik. Oke, sini ada pola geometris. Sebelumnya ada yang udah mempelajari pola-pola ini? Berapa? Ya, dari yang kamu pelajari di rumah, kira-kira apa aja tuh yang kamu ingat dari dua materi ini? Ini saya ingat kalau pola geometris itu pola yang ada di alam Pak. Contohnya kayak lingkaran seperti itu, terus kotak, Tuh. ya, bangun-bangun dasar. Kayak bangun-bangun dasar. Ada apa aja? Segitiga, terus lingkaran, seginam. Oke. Persegi, jejak genteng. Seperti yang dilihat di sini ya. Jadi dari definisi yang disampaikan oleh siapa namanya? Dimas. Yang disampaikan oleh Mas Dimas itu sudah benar ya. Ini geometris itu bangun datar. Kita simbolnya bangun datar. Dan biasa susah ditemukan di alam. Ya intinya lebih kelihatan seperti buatan manusia. Oke. Terus bentuk organisasi itu apa? Nah, kalau organis itu kebalikan dari geometris itu. Kalau organis di sini bentuknya lebih acak, lebih seperti ya organis atau alaminya dari sono. Dari sononya udah kayak gitu. Ada bentuk awan, bentuk hewan, bentuk apalagi gunung, bentuk matahari, bukan matahari, bentuk bintang, bentuk
ya apapun itu yang bentuknya itu enggak berbentuk bangun datar atau bangun geometris. Oke. Nah, fungsinya apa sih? Kalau fungsi pola geometris itu ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama membentuk struktur dan keteraturan visual. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar yang pertama. Ini bentuk persegi membentuk atau mengatur bentuk-bentuk yang lain. Jadi ini fungsinya yaitu meletakkan untuk dasar peletakan bentuk-bentuk yang lain. Ada bentuk oval, lingkaran, terus oval lagi, sama oval lagi. Pokoknya dari bentuk-bentuk ini diatur oleh yang namanya persegi. Jadi persegi ini untuk mengatur peletakan dari bangun-bangun yang lain. Jadi fungsinya untuk membentuk struktur dan keteraturan. Selanjutnya bisa dibaca, Mas. Selanjutnya ada menambah keindahan dan nilai dekoratif. Oke, menambah keindahan dan nilai dekoratif. Jadi ini dari karya ini kita bisa melihat di beberapa tempat, di masjid, di rumah, atau dimanapun yang pakai pola seperti ini. Nah, ini bentuknya tentu dari bentuk geometris, gabungan dari beberapa bentuk geometris. Terus kita lanjut saja. Kemudian ada membantu keseimbangan dan irama dalam desain. Oke, yang terakhir. Yang terakhir membantu stabilitas motif dan mempermudah pengulangan motif. Oke, membantu pengulangan motif ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari bentuk ini kita melihat bentuk persegi yang besar di sini. Ya, persegi yang besar yang di dalamnya ada isi-isi yang tentunya ini dibangun mengikuti pola persegi yang besar itu. Terus bentuk dasarnya apa? Bentuk dasarnya itu ini. Bentuk persegi yang lebih kecil. Bisa dilihat ya. Membentuk seperti bunga. Terus ada lagi yang kecil lagi nih. Bentuk seperti bunga juga. Nah, dari sini kita bisa melihat yang kedua, membentuk keseimbangan dan irama. Nah, dari sini kita bisa melihat persegi yang ini itu kita ibaratkan huruf angka 2 ya. Terus yang kecil ini angka 1. Nah, kita iramakan itu 21 21 21 21. Nah, ini tentunya membentuk irama. Di sini terus diulang lagi di sini. Diulang lagi di sini, diulang lagi di sini. 21 21 21 21. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak dari membentuk keteraturan atau irama, keseimbangan atau irama itu? Bukan itu, menyimpulkan fungsi sejatinya bentuk geometris. Itu aja, itu lebih mudah. Kan? Untuk fungsi lanjutan untuk bentuk geometris kan Pak? Untuk membuat bentuk-bentuk yang lebih susah maksud menjadi dasaran aja Pak? Ya, betul. Untuk mempermudah kayak misal mau menggambar muka kan, bangun apa? Untuk membantu mempersederhanakan gitu. Iya, mempersederhanakan. Nah, jadi banyak bentuk-bentuk yang sekiranya susah digambar, kita bisa menggunakan bentuk geometris ini untuk mempermudah Dan menjadi acuan. Betul sekali. Jadi bentuk geometris itu sangat penting di dunia seni rupa karena ya ini sebagai struktur atau kita sebutnya itu kerangka sebuah gambar. Jadi setiap gambar yang rumit kalau dibedah lagi itu ada gambar-gambar yang sederhana yang bentuknya segitiga, lingkaran ataupun yang mendekati bentuk-bentuk geometris tentunya. Jadi fungsinya itu untuk yang geometris. Selanjutnya pola organis. Bisa dibacakan? Fungsi pola organis memberikan kesan alami dan harmonis dalam karya seni. Yang kedua, menyampaikan nuansa alam dan nuansa lembut. Yang ketiga, menggunakan
digunakan sebagai ornamen dekoratif pada kerajinan tekstil motif alam. Yang keempat, membawa unsur kehidupan dan dinamika karya. Oke, jadi setelah kita tadi mempelajari geometris, sekarang kita masuk ke organis. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk yang acak seperti batu ini yang ditumpuk itu punya pola geometris sendiri. Sini dari gabungan yang kecil menuju yang besar. Nah, di sini kita bisa lihat membentuk kesan alami. Kayak yang ini deh, yang kesan alami. Jadi di sini sebenarnya persegi, kemudian diberi coretan seperti bunga, seperti daun, sehingga membentuk pola yang lebih alami atau apa ya? Referensinya itu dari alam langsung seperti daun, bunga, terus intinya mah enggak seperti bentuk dasar gitu. Ini sudah mulai diacak-adut, jadi sudah membentuk pola yang lebih alami. Terus untuk kerajinan tekstil yang membentuk motif alam, jadi kita bisa lihat contohnya di mana? Batik-batik, Pak. Di batik-batik. Batik Oke. cetak. Nah, di batik cetak. Nah, dari cetakan itu kita bisa melihat bentuk geometris. Di sini persegi. Sudut sini, sudut sini, sudut sini, sudut sini, bisa dibayangkan ya, membentuk persegi. Udah digabung-gabung sehingga membentuk persegi panjang. Untuk segi panjang, segi panjang. Nah, di sini diulang lagi. Tapi kalau misal kita melihat persegi, kalau kita misal tadi hanya perseginya saja, akan tentu saja bosan ya. Kita melihat persegi ya sama aja kayak kotak-kotak gitu. Ya. Kalau misal kita sentuh dengan pola organis, nanti akan membentuk seperti ini, seperti bunga ataupun seperti daun. Sini disusun sehingga bentuk yang persegi itu nantinya bakal menjadi lebih organis, lebih alami, intinya lebih alam gitu loh. Enggak seperti cetakan penggaris atau yang buatan manusia yang kaku-kaku itulah. Oh, berarti itu kayak bisa melakukan pengulangan tapi tetap ada keserasiannya gitu ya, Pak? Betul, kita yaitu untuk kita menerapkan prinsip bentuk geometris dengan mengulang pola-polanya, terus dihalus lagi, lebih enakan lagi, didinamiskan lagi dengan bentuk organis. Jadi, nah lihat di sini, kita bisa lihat di sini ya. Ini lingkaran ini bentuk geometris, sementara daun-daun ini bentuk Organis. Nah, coba dibandingkan antara yang geometris dengan yang organis, lebih enak dilihat yang mana? Yang organis karena yang geometris itu tuh terkesan kaku. Ya, Kalau yang organis itu terkesan ya mengalir aja gitu ya. Nah, jadi ya betul, fungsinya pola organis itu biar gambar kita itu lebih indah, lebih enak dipandang, lebih hidup, lebih dinamis. Nah, sementara yang ini kebalikan dari dinamis, yaitu statis di lingkaran, ya itu tok lingkaran. Sementara ini juga polanya lingkaran, terus lingkaran ada oval juga, segitiga juga. Ya sesuai imajinasi kalian, nanti dibantu dengan pola organis sehingga bentuknya ini lebih dinamis. Oke, ciri-ciri geometris, Mas, silakan dibacakan. baik. Ciri-ciri geometris. Yang pertama adalah bentuknya tegas dan terukur. Kemudian terdiri dari garis lurus, lengkung matematis, dan sudut. Kemudian pola berulang, simetris atau memiliki keteraturan. Kemudian ukurannya pun relatif konsisten antara elemen. Kemudian yang terakhir adalah kontur bentuknya jelas. Oke, sementara yang organis silakan dibaca. Yang organis yaitu pertama bentuk tidak teratur, bebas, dan mengalir. Yang kedua menyerupai bentuk alam seperti daun, bunga, hewan, dan awan.
Yang ketiga, kurang simetri atau simetri tak teratur. Yang keempat, kesannya lembut, dinamis, dan alami. Yang kelima, kontur tidak selalu konsisten. Oke, dari ciri-ciri ini bisa dipahami ya. Jadi geometris itu bentuknya tegas dan terstruktur. Nah, di balik ketegasannya bentuk-bentuk ini kita bisa memanfaatkan bentuk yang terstruktur itu. Jadi orang-orang bisa mengulangi bentuk yang sudah mengikuti bentuk-bentuk geometris. Jadi fungsinya itu jelas untuk pengulangan itu yang tadi disampaikan dan terukur. Jadi kita misal membuat gambar yang tadinya bentuknya persegi merasa kurang kekecilan di kertas atau kebesaran di kertas, kita bisa atur bentuknya jadi persegi yang lebih kecil atau persegi yang lebih besar. Jadi tentunya geometris ini akan menjadi terukur. Terus pola berulang, simetris atau memiliki keteraturan. Terus relatif konsisten antara elemen, kontur bentuk jelas, yaitu geometris digunakan untuk sesuatu yang terukur. Jadi manusia ya, kalau misal kita bikin rumah, kita misal rumahnya itu satu komplek dan satu komplek itu rumahnya sama, jelas kita perlu bentuk geometris untuk mempermudah pengulangan rumah yang itu. Jadi rumah itu bisa di fotokopi lah ibaratnya. Iya. Itu. Kemudian yang organis ini tidak teratur, mengalir, terus bentuknya alami, kurang simetri, jarang simetri lebih tepatnya. Terus kesan lembut, dinamis dan alami, kontur tidak selalu konsisten. Itu karena bentuk geometris itu kaku, kita lengkapi dengan bentuk organis. Ya seperti contoh sebelumnya, bentuknya itu menjadi lebih enak dilihat, lebih mengalir, pokoknya enggak kaku lah, seperti itu. Oke, penerapan seperti yang sudah tadi Bapak singgung. Sini penerapannya ada beberapa macam, yaitu pembuatan sapi. Di sini sapi, kalau misal kita melihat gambar sapi aja, di gambar itu tentu susah ya. Jadi kita permudah dengan melihat pola dasarnya sapi apa sih. Yang pertama ada oval. Nah, ini oval sebagai bentuk sapi. Terus ada oval lagi. Ini sebenarnya lingkaran yang sangat besar ya, tapi kita potong di bagian sini. Terus kita tambahkan telinga, tambahkan tanduk dan mata, pola juga. Terus diberi detail lagi, ekor. Nah, selanjutnya ini pewarnaannya seperti ini. Jadi yaitu bentuk geometris itu mempersimpel gambar sapi ini menjadi bentuk dasarnya seperti ini, terus tambahkan. Jadi kita menerapkan geometris ini akan menjadi teratur. Kita mempermudah memetakan gitu. Kalau misal masih pemula dan langsung menggambar sapi, tentunya gambarnya akan tidak mirip ya dan diketawain sama teman-teman. Nah, terus ini yang pola tadi geometris juga persegi, terus diatur lagi menjadi persegi seperti ini. Ini terapan dalam batik celup. Terus ada batik lagi nih, seperti ini polanya persegi. Kita bisa lihat dari geometris yang persegi, kemudian ditambahkan bentuk yang lebih organis, terus organis lagi, kemudian diulang lagi bentuk seperti ini membentuk pola. Terus di dunia arsitektur ada juga seperti ini. Nih, gedung yang terkenal di Rusia sana. Jadi yang bawahnya kelihatan kecil, kelihatannya, terus yang atas lebih lebar. Padahal ini bentuknya sudah diatur dengan pola-pola geometris, di mana dari satu sisi terlihat sangat tidak seimbang, padahal sebenarnya sangat seimbang. Terus ada kolom, nah ini kolom Yunani, sini bentuk tabung. Nah, kalau misal kita melihat kolom yang cuma bentuk tabung, tentunya kita akan merasa bosan, kaku, atau nggak ada seninya lah ibaratnya kan. Nah, kita bisa tambahkan pola organis di sini. Di campuran organis dan geometris itu, dia keduanya itu susah dipisahkan untuk estetika di dunia seni itu, seni rupa khususnya. Oke.
Oh iya. Maaf ya Bapak Gaptek, sudah paham ya semuanya ya. Jadi kita mengulang sedikit ya. Ya tadi sebutkan satu perbedaan yang mencolok dari bentuk geometris dan organis. Silakan. Kalau geometris itu kaku terus teratur, kalau organis itu bentuk-bentuk yang lebih natural, kemudian kayak lebih kurang teratur gitu. Oke, betul. Lebih natural. Ada lagi? Kalau menurut saya tuh yang geometris tuh seperti bangun-bangun yang awal dasar gitu. Terus kalau yang organis itu mungkin bisa kayak pengulangan dari bentuk geometri, jadi diulang-ulang terus disatuin, ditambah-tambah atau dikurangi. Betul. Jadi bentuknya akan lebih tidak seperti bangun datar ya. Iya. Oke. Bapak rasa kalian sudah paham. Selanjutnya akan Bapak bikinkan kelompok. Nanti yang belum hadir kita buatkan kelompok juga. Jadi Bapak minta satu kelompok itu 3 anak untuk menganalisis bentuk-bentuk benda di sekitar. Nanti buatkan gambarnya. Jadi digambar di 2 kertas. Yang kertas pertama gambar geometris, yang kedua gambar organis. Nah, yang pertama yang geometris itu silakan kalian gunakan penggaris, gunakan jangka atau apapun alat bantu itu untuk membuat pola-pola geometris. Boleh pola, boleh bentuk dasarnya saja, terserah. Terus untuk yang organis silakan kalian hanya menggunakan pensil dan penghapus saja. Jadi jangan menggunakan penggaris atau alat bantu apapun. Nanti kita bisa melihat, bisa merasakan gimana perbedaannya. Masing-masing contohnya 10 kurang 5 aja Pak, 5 Pak. Jangan 10 Pak, kebanyakan Pak. 5 kesekitar. 7. Oke, 7 kita ambil tengahnya 7 ya. Di 7 geometris dan 7 bentuk organis. Silakan dari 3 anak itu dibagi perannya masing-masing. Cari juga di internet. Kalau misal ada pertanyaan besok kita tanyakan di sini, dan juga kita besok review hasil kalian di minggu depan. Silahkan cantumkan bentuk geometris apa yang kalian gunakan dalam pembuatan bentuk organis. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bentuk dasar dari benda-benda tersebut. Nah, jadi bentuk dasarnya itu jangan dihapus. Jadi kayak gambar teknik gitu ya Pak? Betul. Boleh diwarnai nggak Pak? Diwarnai, Bapak sarankan untuk mewarnai simpel saja, kayak jangan diwarnai deh, gelap terangnya aja deh. Pakai pensil, jadi yang bagian gelap mana. Oh ya, untuk bentuk yang geometris itu Bapak kasih tambahan tugas ya, buat bentuknya itu seolah-olah 3 dimensi. Nah, jadi jangan cuma lingkaran, jangan cuma segitiga. Jadi silakan dibuat 3 dimensi. Nah, terus yang pola geometris, yang organis silakan boleh 2 dimensi. Oke, ada yang ditanyakan terkait tugas ini? Oke, Bapak anggap sudah paham ya. Silakan untuk memperjelas lagi, bisa dibacakan kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari pembelajaran tadi itu adalah pola geometris itu pola yang teratur dan terukur. Kemudian pola organis itu pola yang lebih natural, alami, bebas dan dinamis. Kemudian keduanya memiliki fungsi estetis dan dekoratif dalam seni rupa. Penerapan pola sangat dekat dengan sekitar kita di motif kain, arsitektur dan kerajinan. Oke, jadi bisa dibaca jelas ya, karena ini nggak bisa di layar. Nanti saya yakin juga kalian banyak yang tidak mencatat ya. Hanya 1 anak ini cuman yang mencatat. Jadi nanti PPT-nya Bapak berikan kepada kalian. Dan jangan lupa tugas kelompok itu dikerjakan di rumah ya. Jadi pulang sekolah ataupun di hari libur silakan kalian bisa main bareng ke kelompok kalian. Untuk kelompoknya Bapak serahkan untuk ketua kelas. Silakan dibagi atau mungkin sudah menentukan kelompok sendiri, itu serahkan kepada kalian. Nanti jangan lupa dikasih nama, kemudian nomor absen sama keterangan bentuknya. Oke, Baik, Pak.
Karena kita tadi mengawali pembelajaran pada pagi hari dengan berdoa, baiknya kita akhiri dengan penutup yang jelas dengan doa. Silakan Mas Dimas untuk mengakhiri doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih anak-anak. Bapak izin pindah ke kelas lain. Setelah ini silakan ikuti mata pelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap bahagia. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.